Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang pembelajaran sejarah gerakan dakwah Islam di Indonesia dan sejarah perjuangan dakwah Islam di Indonesia, khususnya bagi siswa kelas bahasa, baik siswa kelas 10 maupun siswa kelas 11 bahasa. Pembahasan kita masih melanjutkan pada buku Jas Mewah yang dikarang oleh Pak Tiar Anwar Bahtiar, terbitan Proyu Media. Kemarin kita telah membahas tentang ragam pergerakan dakwah yang ada di Indonesia, dari mulai bagaimana munculnya gerakan-gerakan dakwah, inspirasi dari adanya gerakan dakwah yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Selanjutnya adalah gerakan dakwah yang bersifat lokal seperti Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan sempat pula kita membahas tentang munculnya semangat untuk melakukan pan-islamisme melalui ajaran yang dibawa oleh Muhammad Abduh Jamaluddin Al-Afghani dan juga diikuti oleh penerusnya yakni Muhammad Rashid Ridha, sehingga akhirnya muncullah gerakan yang kita kenal belakangan ini disebut sebagai gerakan Ikhwanul Muslimin, yang di Indonesia banyak diadopsi oleh kalangan mereka-mereka yang mendirikan partai dan bersatu dalam sebuah partai kita kenal sebagai Partai Keadilan Sejahtera. Nah, di pembahasan kita beberapa waktu ke depan nantinya kita akan membahas tentang tokoh-tokoh kaum muslimin yang memberikan peran bagi perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Tapi dilihat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan juga hal-hal yang membuat semangat kebangsaan kita menjadi lebih baik, dan kita jadi lebih mengenal banyak tokoh-tokoh Islam yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa ini. Karena tokoh yang satu ini kita akan mengenalnya sebagai salah satu tokoh perempuan, dan tokoh perempuan muslimah itu sangat jarang sekali dibahas oleh buku-buku sejarah. Rata-rata buku sejarah itu mengangkat beberapa nama-nama tokoh yang justru malah tokoh tersebut identik dengan nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai sekulerisme bahkan. Di antaranya adalah yang sering kita kenal sebagaimana kita mengenal Raden Ajeng Kartini. Dan juga ada beberapa tokoh-tokoh lain yang kita kenal, di antaranya mengangkat senjata dalam sebuah pertempuran atau perperangan yang ada di wilayah Ambon ketika itu, yang kita kenal dengan nama Christina Marta Tiahahu. Dan tokoh-tokoh perempuan lain yang jarang kita kenal. Padahal kaum muslimin di Indonesia cukup memiliki banyak tokoh-tokoh muslimah yang dapat diandalkan. Di antaranya adalah Haji Rangkayo Rasuna Said, atau kita kenal dengan nama HR Rasuna Said. Ada juga yang kita kenal dengan nama Rohana Kudus. Ada juga yang kita kenal dengan nama saya lupa namanya siapa, tapi dia mendirikan madrasah tawalib di Parabek, Sumatera Barat, atau di Padang ya, di daerah Padang Sumatera Barat, di daerah Parabek Sumatera Barat. Terus ada juga beberapa tokoh-tokoh muslimah lain yang kali ini akan kita bahas dan jarang dibahas dalam buku-buku sejarah, yang disampaikan oleh Pak Tiar Anwar Bahtiar, yang bernama Tajul Alam Sofiyatuddin Johan Berdaulat namanya. Dia merupakan salah seorang pemimpin perempuan dari Kesultanan Aceh. Kita mengetahui bahwasanya Kesultanan Aceh di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Karena Kesultanan Aceh memanfaatkan momentum yang ketika itu Malaka sudah takluk kepada Portugis, dan di antara yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda adalah berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di sekitar wilayah Semenanjung Melayu atau daerah-daerah Malaka lainnya yang berada di wilayah Malaysia. Di antaranya adalah Sultan Iskandar Muda berhasil menaklukkan wilayah Johor. Bahkan nanti kita akan bahas di bab, bukan di bab sih, setelah ini, yakni bahwasanya Sultan Iskandar Muda menjadikan
anak dari Sultan Johor, yaitu Sultan Iskandar Sani sebagai pewaris tahta dari Sultan Iskandar Muda. Nah, ini menarik bahwasanya Sultan Iskandar Muda yang memiliki kekuasaan di Aceh Darussalam, kekuasaan yang ditakuti oleh bangsa Portugis, kekuasaan yang di dalamnya pernah mendapatkan kunjungan dari Marco Polo untuk mencatatkan bahwasanya pernah ada hubungan dagang yang cukup baik. Dan Aceh merupakan salah satu wilayah penghasil lada dan timah terbesar di Indonesia ketika itu. Jadi tidak heran Aceh juga merupakan sebuah kesultanan yang ingin ditaklukkan oleh bangsa Portugis ketika itu. Walaupun memang akhirnya bangsa Portugis tidak memiliki concern untuk menaklukkan wilayah-wilayah Sumatera, karena memang tujuannya adalah menuju ke wilayah Hindia Timur atau yang dikenal dengan nama Kepulauan Rempah-Rempah. Dan yang dimaksud dengan Kepulauan Rempah-Rempah itu adalah wilayah yang berada di Maluku. Dan kebetulan ketika itu Maluku juga dikuasai oleh orang-orang Muslim, kaum Muslimin. Maka terdapat beberapa kesultanan-kesultanan di wilayah Maluku, diantaranya Goa, Talo, Tidore, Ternate, atau yang tergabung dalam Uli Lima atau Uli Siwa. Bahkan diantaranya juga di wilayah Maluku pun itu merupakan nama yang diambil dari sebutan Jaziratul Muluk. Namanya adalah Maluku. Jadi diambil dari kata Jaziratul Muluk, negeri atau wilayah yang dikuasai oleh para sultan, para malik, pemimpin-pemimpin Islam ketika itu. Nah, Aceh memanfaatkan kelengahan Portugis yang menganggap bahwasanya Malaka tidaklah seperti yang ia pikirkan, atau tidaklah seperti yang dipikirkan oleh orang-orang Portugis, menghasilkan banyak kekayaan dan keuntungan. Karena ternyata bukan Malaka yang diinginkan oleh Portugis di kemudian hari, ternyata yang diinginkan adalah Maluku, bukan Malaka. Sehingga akhirnya jatuhlah Malaka di bawah Kesultanan Aceh dan sempat dikuasai juga ketika itu, berhasil pula mengusir bangsa Portugis, dan juga diantaranya dapat menaklukkan wilayah-wilayah kecil lainnya di wilayah-wilayah Melayu, diantaranya adalah Johor. Bahkan dia mengatakan bahwasanya Aceh juga sempat menaklukkan Champa atau Chem, orang-orang yang menjadi suku asli atau menjadi salah satu suku di wilayah Kamboja, Chem namanya. Dan sampai sekarang orang-orang Chem atau Cham di daerah Kamboja adalah orang-orang yang banyak diantaranya memeluk agama Islam. Waktu saya melakukan ibadah umroh kemarin, kita bertemu dengan para da'i yang berasal dari Islamic Center di Kamboja. Nah, diantaranya mereka bisa berbahasa Melayu, dan mereka mengatakan bahwasanya akar genealogis mereka untuk dapat menguasai dan mempelajari bahasa Melayu karena terpengaruh dari wilayah Aceh ketika itu. Berarti artinya pernah ada penaklukan yang dilakukan oleh Aceh terhadap bangsa Chem atau bangsa Champa di wilayah Kamboja. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan tadi tentang pembahasan wilayah Kesultanan Aceh. Nah, Sultan Iskandar Muda sendiri sebenarnya memiliki anak laki-laki. Tapi menariknya, Sultan Iskandar Muda adalah tokoh yang memang berpegang teguh dengan syariat Islam. Maka suatu ketika anaknya dari Sultan Iskandar Muda tadi bernama Merah Popok, melakukan suatu perzinahan, ya, dengan istri salah seorang perwiranya. Dan kita mengetahui bahwasanya perzinahan bagi orang yang sudah menikah hukumannya adalah rajam, ya. Adapun kalau orang yang belum menikah, ya, wallahu alam, kalau nggak salah dia diasingkan ke sebuah pulau. Atau diantaranya juga adalah dihukum, dipendam itu, kepalanya di atas, terus bagi yang sudah menikah ya, terus di badannya dikubur di bawah dan ditimpuki dengan batu sampai dengan meninggal. Nah, Merah Popok ini adalah salah seorang putra mahkota sebenarnya, tapi dia telah melakukan kesalahan besar, ya. Ini dia melakukan sebuah perzinahan dengan istri perwira dari Sultan Iskandar Muda. Maka akhirnya Merah Popok tanpa ragu-ragu dirajam oleh bapaknya, yaitu Sultan Iskandar Muda. Ini menjadi bukti bahwasanya Kesultanan Aceh memegang teguh syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Salah satu contohnya, mereka melakukan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahi, seandainya anakku Fatimah ya mencuri, maka tetap akan aku potong tangannya. Jadi bukan hanya jangankan Sultan Iskandar Muda, bahkan Nabi pun melakukan sebuah sanksi yang adil apabila suatu kesalahan dilakukan oleh anak beliau. Nah, Merah Popok akhirnya wafat,
di saat yang lain Sultan Iskandar Muda hanya memiliki anak perempuan yang dikenal dengan nama Safiyatuddin. Ya. Safiyatuddin akhirnya menikah dengan Sultan Iskandar Sani, pelanjut kekuasaan dari Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Sani ini adalah merupakan anak dari Kesultanan Johor yang sempat ditawan. Tapi karena memang dia cakap dalam melakukan kepemimpinan, dan kita mengetahui bahwasanya Sultan Johor itu juga cukup memiliki kedikdayaan pada masanya, dan melihat adanya potensi kepemimpinan yang baik dalam diri Sultan Iskandar Sani, maka Sultan Iskandar Muda memberikan pilihan dan menjatuhkan pilihannya ketika ia wafat untuk menggantikan tahtanya di usia 25 tahun. Jadi Sultan Iskandar Sani berhasil memimpin wilayah Aceh ketika ia berusia 25 tahun. Tapi tidak melaksanakan pemerintahan dengan lancar, sebab Sultan Iskandar Sani sendiri wafat di usia 30 tahun. Artinya Sultan Iskandar Sani memiliki masa pemerintahan hanya 5 tahun. Setelahnya ia wafat, ia mangkat, ya, ia dicabut nyawanya, dan para ulama ketika itu berselisih pendapat tentang siapa pengganti yang tepat bagi Sultan Iskandar Sani. Karena Sultan Iskandar Sani tidak memiliki anak, ya. Jadi krisis yang dimiliki oleh setiap kesultanan itu hampir sama di beberapa wilayah-wilayah yang ada, ya. Di antaranya adalah tidak ada penerus kepemimpinan yang cakap, atau yang melanjutkan kepemimpinan tidak memiliki anak atau keturunan yang bisa melanjutkan kepemimpinannya lagi di suatu masa yang akan datang. Maka para ulama berselisih pendapat hingga akhirnya muncullah salah seorang yang memiliki kemampuan, ulama ketika itu disebutnya, dan masyhur namanya, yang bernama Nuruddin Ar-Raniri. Ya, Nuruddin Ar-Raniri itu adalah salah seorang ulama yang disegani. Karena beliau disegani, maka apa yang menjadi dawuhnya, apa yang menjadi perintahnya, apa yang menjadi ijtihadnya dia, itu didengarkan oleh para ulama-ulama yang lain, walaupun mungkin beberapa ulama-ulama yang lain berselisih pendapat dengan pilihan dari Sultan Iskandar Sani itu sendiri. Cuma akhirnya Sultan Iskandar Sani pun akhirnya Sultan Iskandar Sani pun meninggal, dan kandidat yang paling kuat saat itu adalah istrinya, yaitu Safiyatuddin, anak dari Sultan Iskandar Muda. Hal ini dilakukan karena memang tidak ada pilihan lain yang lebih tepat, ya. Walaupun memang Islam melarang kepemimpinan yang dilakukan oleh wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Dan perempuan biasanya akan lebih banyak mengedepankan perasaannya dalam melakukan kepemimpinan, dan itu betul. Bahkan akhirnya setelah Safiyatuddin diangkat menjadi pemimpin menggantikan suaminya, ya, Safiyatuddin tidak mampu melakukan ekspansi militer seperti yang dilakukan oleh orang tuanya sebelumnya, ya. Dan terbukti juga bahwasanya Kesultanan Aceh semakin melorot kesejahteraannya. Cuma yang patut dibanggakan dari kepemimpinan Safiyatuddin ini adalah ia berhasil membawa Kesultanan Aceh ini dalam tingkat ilmu pengetahuan yang paling tinggi dibandingkan dengan apa yang pernah dibangun oleh suaminya dan ayahnya. Safiyatuddin itu berhasil membangun beberapa tempat-tempat lembaga-lembaga pendidikan atau yang dikenal dengan nama dayah, ya. Bahkan dari dayah-dayah yang ada itu akan muncul dayah-dayah yang lain, dan yang paling terkenal itu adalah dayah di Baitur Rahman, masjid yang terbesar ketika itu, ya, Masjid Jami Baitur Rahman di Banda Aceh. Dan ada juga dayah-dayah yang lain yang menjadi cabang dari Masjid Jami Baitur Rahman tersebut, ya. Walaupun ada juga ulama yang berseberangan dengan dirinya. Salah satu ulama yang berseberangan dengan dirinya, ya, ada 300 orang. Dan dia tidak melakukan usaha yang represif, karena ini adalah ulama. Ya, beda dengan Amangkurat. Nah, Amangkurat itu adalah pelanjut dari Kesultanan Mataram. Amangkurat I. Dia kerjanya membunuh para ulama dan santri. Tidak seperti bapaknya Sultan Agung, atau tidak seperti penerus Kesultanan Mataram sebelumnya yang ketika dipimpin oleh Sultan Agung. Nah, Safiyatuddin ini sangat cinta kepada ilmu pengetahuan. Ia mendorong berdirinya lembaga pendidikan, dan juga ia memiliki kemampuan pendidikan yang cukup baik. Dia cukup terpelajar. Karena Safiyatuddin itu menguasai beberapa bahasa asing, diantaranya Arab,
Persia, Spanyol, dan Urdu. Ini merupakan kemampuan yang langka. Arab, Persia, Spanyol, dan Urdu. Ya. Sofiyatuddin ini juga menguasai beberapa cabang-cabang ilmu pengetahuan. Di antaranya adalah fikih, sejarah, mantik, filsafat, tasawuf, dan juga sastra. Ya. Dan dia belajar pada ulama-ulama besar sejak usia 7 tahun. Jadi artinya memang dia adalah seorang alim, ya, seorang ulama wanita yang cukup disegani ketika itu. Dan luar biasa juhudnya dalam membangun pendidikan di wilayah Aceh. Dia belajar dengan banyak guru, di antaranya dia belajar kepada Hamzah Fansuri, Nuruddin Ar-Raniri, ya, Saifuddin Abdul Qahar, dan beberapa ulama-ulama Aceh lainnya yang ketika itu pernah melakukan pengembaraan hingga ke wilayah Makkah Al-Mukarramah. Nah, Sofiyatuddin ini juga akhirnya mendorong para ulama-ulama di masanya untuk menulis kitab-kitab yang bermanfaat bagi para rakyat, bagi para masyarakat ketika itu. Di antaranya adalah pernah menulis kitab, ya, Hidayatul Iman bi Fadlil Manan. Ya. Dia meminta Syekh Nuruddin Ar-Raniri, orang yang cukup disegani ketika itu di antara para ulama-ulama yang ada, untuk menulis kitab Hidayatul Iman bi Fadlil Manan dalam bahasa Melayu yang berisi tentang akidah dan ibadah. Lalu Ratu juga meminta agar menulis kurang lebih 27 kitab yang lain dalam bahasa Arab dan Melayu. Di antaranya adalah meminta salah seorang ulama yang terkenal, yang karyanya masih masyhur sampai dengan sekarang. Namanya Abdul Rauf As-Sinkle atau Abdul Rauf As-Sinkili. Ya, kitabnya berjudul Mir'atut Tulab fi Tahsilil Ma'rifatul Ahkam. Ya, dan kitab-kitab yang lain. Diminta pula kitab yang bisa dicermati oleh orang awam. Kalau kita mungkin mengenal hari ini kitab yang ditulis oleh Syekh Utsaimin atau Syekh bin Bas, ya kalau nggak salah, yang berjudul Durusul Muhimmah. Maka di zaman Ratu Sofiyatuddin ini, ia mendorong ulama, salah seorang ulama yakni Syekh Daud Ar-Rumi, ya, untuk dipersiapkan kepada masyarakat umum. Judulnya adalah Risalah Masa Ilal Muhtadin li Ikhwanil Mubtadi'ah. Ya, karena memang isinya diperuntukkan untuk orang-orang awam tentang bagaimana kaedah-kaedah beragama, rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam, dan cabang-cabang keimanan keislaman yang dia bangun, termasuk diantaranya adalah panduan-panduan dan tata cara beribadah. Ya. Selain itu juga sebagai ratu perempuan, Sofiyatuddin juga sangat memperhatikan nasib para wanita. Sebagaimana ayah dan kakeknya terdahulu, dia menekankan agar lembaga-lembaga pendidikan bukan hanya untuk laki-laki, melainkan juga dibuka untuk perempuan. Dan yang paling menarik, bahkan Ratu Sofiyatuddin ini juga mendorong dibukanya armada-armada pasukan yang terdiri dari para wanita. Ya. Di antaranya adalah mereka membuat armada Inong Bale yang berisi para janda. Ya, pada masa kakeknya yaitu Sultan Riayat Shah, bapaknya dari Sultan Iskandar Muda, pernah membangun armada juga dengan hal yang sama. Ya. Bahkan di masanya Sofiyatuddin muncul salah seorang pahlawan Islam yang terkenal bagi masyarakat Indonesia, ya, yang dikenal dengan nama Laksamana Malahayati. Sepak terjangnya cukup diakui dan dikenal lah. Bahkan kalau nggak salah dimasukkan atau dikelompokkan juga sebagai pahlawan nasional ketika itu. Ya. Pada bidang yang lain juga lahir wanita Aceh seperti Cut Nyak Din yang menjadikan inspirasi khususnya pada perlawanan perang Aceh ketika Aceh melawan Belanda ketika itu, ya. Jadi Aceh sempat dikuasai oleh Belanda karena semakin lama semakin merosot, dan salah seorang pemimpin perempuan yang terinspirasi dari apa yang dibentuk oleh Sofiyatuddin itu adalah Cut Nyak Din. Ya. Cut Nyak Din itulah yang bersama dengan suaminya menggelorakan perang Aceh, perang yang sangat menyakitkan bagi Belanda karena Belanda di saat yang sama juga terjadi perang di Diponegoro juga, dan Belanda mengalami kekalahan yang cukup serius. Jadi setelah perang Aceh, Belanda disebutkan dengan perang Jawa, ya, yang digelorakan oleh Pangeran Diponegoro. Terus selanjutnya adalah Sofiyatuddin juga berpegang pada hukum-hukum Islam yang baik, atau dikenal dengan nama Qanun Aceh atau Qanun Mauqata Alam. Ya, undang-undang ini dipengaruhi oleh banyak nilai-nilai fikih Islam
Dan yang paling menarik adalah Sofyatuddin juga menjalin komunikasi bersama dengan para tokoh-tokoh, bangsawan-bangsawan, dan pimpinan-pimpinan Kesultanan Utsmani. Ya. Sofyatuddin menunjukkan kecakapan memimpin kala harus menghadapi VOC Belanda ketika itu, dan kekuatan-kekuatan lain yang mengancam kedaulatannya. Ya. Dan Sofyatuddin akhirnya berhasil menjalankan pemerintahan dengan pasang surut selama 30 tahun pemerintahannya. Ya. Itu juga merupakan ijtihad yang dilakukan oleh Abdur Rauf As-Sinkle dan juga Nuruddin Araniri dalam menjadikan dia sebagai sosok pemimpin. Mungkin dia juga sebenarnya nggak mau, karena dia tidak mendaulat dirinya untuk menggantikan suaminya, tapi menunggu bagaimana ulama-ulama Aceh bersikap terkait kematian suaminya, yaitu Sultan Iskandar Tsani. Namun akhirnya para ulama-ulama Aceh bersepakat dengan apa yang disampaikan oleh Nuruddin Araniri seperti yang disampaikan tadi, dan menjadikan Sofyatuddin ya sebagai pengganti dari suaminya, yakni Sultan Iskandar Tsani. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah khasanah kita bahwasanya kita pernah memiliki salah seorang ulama wanita dan juga umarok sekaligus yang bernama Sofyatuddin Johan Berdaulat, istri dari Sultan Iskandar Tsani dan anak dari Sultan Iskandar Muda, serta cucu dari Sultan Alauddin Riayat Shah, yang memiliki darah Kesultanan Aceh sangat kuat, sangat mencintai rakyatnya, mencintai ilmu pengetahuan, dan mendorong para ulama untuk menulis banyak kitab yang diperuntukkan bagi rakyat-rakyatnya. Mencintai rakyatnya, bahkan memimpin selama 34 tahun dengan menghasilkan banyak lembaga-lembaga ilmu pengetahuan yang dibuka, walaupun ada orang-orang yang berseberangan dengan dirinya, tapi dia tidak memerangi hal yang demikian. Ia pun tetap berpegang dengan konun yang dibuat oleh pendahulu-pendahulunya yang bersumber pada undang-undang dari nilai-nilai fikih Islam yang cukup baik. Maka pantaslah Tajul Alam Sofyatuddin Johan Berdaulat ini merupakan pertimbangan bagi kita bahwasanya ada ulama besar dari Aceh, dan dia adalah seorang daiyah perempuan, menguasai banyak cabang-cabang ilmu dan menjadikan dirinya sebagai pemimpin hasil dari ijtihad para ulama ketika itu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.